Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rizky Amelia dengan NIM 2017-058. Pada hari ini, saya akan mereview buku yang berjudul Kantor Hukum, Pendirian dan Manajemennya karya Ari Hertanto, SHMH. Manajemen kantor hukum haruslah manajemen yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam implementasi pengelolaan organisasi kantor hukum secara holistik. Pendapat ini disampaikan di buku Kantor Hukum, Pendirian dan Manajemennya pada halaman 30 tentang bagaimana membangun kantor hukum bukan hanya sekedar dipahami saja, melainkan harus diimplementasikan dengan komitmen yang tinggi. Tatanan manajemen terdiri dari manajemen pekerjaan, manajemen kantor bidang sumber daya manusia, serta manajemen pengembangan sistem. Perlu untuk diperhatikan bahwa kantor hukum bergerak di bidang jasa, bagaimana bidang jasa tersebut sangat berorientasi pada arus perputaran informasi terhadap setiap hal yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bidang hukum. Arti penting informasi adalah sesuatu yang dijadikan nilai tambah bagi sebuah kantor hukum dalam menentukan maju mundurnya kegiatan di dalam praktiknya. Informasi yang harus dimiliki oleh seseorang praktisi hukum tidak terbatas pada bidang keilmuan saja, melainkan dituntut untuk lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan para praktisi hukum dituntut untuk memiliki integritas, kapabilitas terhadap perkembangan yang terjadi di berbagai sektor kemasyarakatan. Oleh karena itu, tidak jarang dalam persebaran tugas berdasarkan job desk masing-masing, penguasaan informasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu adanya bidang litigasi dan bidang non-litigasi. Pada bidang litigasi terdiri dari peradilan perdata, pidana, niaga, agama, militer, pajak, perselisihan hubungan industrial, tata usaha negara, arbitrase, alternatif, penyelesaian sengketa. Lalu pada bidang non-litigasi terdapat korporasi, penanaman modal asing, perbankan, lembaga pembiayaan, pasar modal, perdagangan lokal atau internasional, kontraktor, industri kecil, menengah, dan besar, pertambangan, minyak dan gas bumi. Lalu, kantor hukum dalam pelaksanaan kantornya cenderung menggunakan pola asas gabungan atau kombinasi antara sentralisasi dengan desentralisasi yang tidak mutlak dikarenakan akan tetap memperhatikan pola bottom up. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Sudarmayanti, MPD, yang menjabarkan tentang asas pokok pengorganisasian dalam lingkup kerja perkantoran dan berkaitan dengan lingkup kantor hukum, yaitu sebagai berikut. Asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas koordinasi, asas kesinambungan, asas akordion, asas pendelegasian wewenang, asas keluasan, asas rentang pengadilan, asas jalur dan staf, asas kejelasan dalam pengembangan. Lalu, saya akan membahas tentang kantor hukum merupakan perusahaan. Kantor hukum itu berbentuk perusahaan, sebagaimana mestinya sebuah perusahaan pasti memiliki sistem pembukuan. Maka daripada itu, perlu menciptakan arus kas yang baik atau positif. Sebelum mengetahui arus kas kita, terlebih dahulu harus memahami tentang siklus arus kas. Siklus arus kas yang terdapat pada suatu kantor sederhana ialah berupa modal, kegiatan produksi, tagihan, pembayaran tagihan, penutupan biaya, arus kas agar positif, arus kas dan keuntungannya, work in progress, potongan dari penghapusan, periode pembayaran tagihan, rencana usaha, perlunya akuntan, perlunya memahami dasar-dasar akuntansi. Lalu, saya akan membahas tentang keuangan internal kantor hukum. Ini dibagi menjadi dua, dengan bab pembagian laba dan struktur kompensasi. Pada struktur kompensasi, ini dibagi lagi menjadi 3 subbab, yaitu gaji, pendapatan perusahaan, serta marketing fee. Organisasi kantor hukum. Yang pertama adanya founder sebagai yang berkedudukan paling tinggi. Lalu di bawah founder kita bisa lihat adanya litigasi manager dan non litigasi manager. Ya ini
bidang-bidang yang bekerja di bidang litigasi maupun non-litigasi. Pada bidang non-litigasi manager, bisa kita lihat di bawahnya yaitu adanya konsultan hukum dan mediator. Lalu di bawahnya litigasi manager bisa kita lihat adanya mau yang bersifat publik atau yang bersifat privat. Lalu dilanjutkan dengan paralegal, marketing, dan finance. Saya akan menjelaskan tentang struktur tugas dan tanggung jawab advokat. Advokat itu membawai beberapa pihak yaitu managing partner, partner, senior associate, associate, junior associate, dan paralegal. Lalu, kinerja dan pola tanggung jawab dalam kantor hukum. Yang pertama, adanya lingkup tanggung jawab manajemen, quality system, paduan review, bentuk desain kontrol, dokumen dan kontrol data, pembelian, kontrol terhadap produk yang disediakan pelanggan, identifikasi dan pelacakan produk, kontrol proses, inspeksi penggajian, kontrol terhadap produk yang tidak sesuai, tindakan korektif dan pencegahan, penanganan, penyimpanan, pengemasan, pemeliharaan, serta pengiriman. Kontrol terhadap pencatatan, pemeriksaan keuangan yang berkualitas internal, pelatihan, pelayanan, dan teknik statistik. Lalu yang terakhir adanya staf penunjang kinerja pengacara atau konsultan hukum, yaitu ada sekretaris, pembagian keuangan, pustakawan, resepsionis, kurir, office boy, serta office girl. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.